Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Dita Sironi dengan NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis topologi jaringan komputer pada Universitas Esa Unggul sebagai tugas 1 mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, apa itu topologi? Menurut Saputro, topologi adalah infrastruktur jaringan fisik komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan jaringan. Topologi jaringan juga didefinisikan sebagai gambaran secara fisik dari pola hubungan antar komponen jaringan yang meliputi server, workstation, switch, dan pengkabelan. Topologi jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fisikal, merupakan gambaran fisik dari hubungan antara perangkat, komputer, server, hub, switch, dan kabel jaringan yang membentuk suatu pola khusus. Kedua, ada logical, merupakan gambaran bagaimana suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Terdapat berbagai macam topologi jaringan, namun yang paling umum digunakan diantaranya topologi bus, ring, star, dan tree. Di video kali ini saya akan menggunakan gambar topologi tree sebagai contoh. Sebelumnya, apa itu topologi tree? Menurut Irawan, topologi tree atau topologi pohon bisa dikatakan sebagai kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan ke jalur backbone. Adapun kekurangan dan kelebihan dari topologi tree adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan dari topologi tree yaitu terhubung pada pusat pengendali, dan yang kedua, mampu meninjau jarak yang lebih jauh. Kekurangan topologi tree yaitu kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam penanganannya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh gambar yaitu gambar 1 topologi jaringan gedung C Universitas Esa Unggul. Di sini menggunakan topologi tree atau topologi pohon, di mana terdapat router. Di sini terdapat router. Yaitu router adalah sebuah perangkat yang fungsinya untuk mengirimkan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Dalam pengertian lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP tujuan mereka. Jadi di sini diawali dengan router. Kemudian terdapat komponen lain yaitu multi-layer switch. Di sini adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi switching pada OSI layer 2 dan menyediakan fungsi tambahan pada layer yang lebih tinggi. Biasanya digunakan untuk konfigurasi VLAN. Kemudian multi-layer switch ini terhubung ke switch, di mana di sini terdapat penyebaran switch. Switch sendiri adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Dan komponen yang terakhir yaitu end device. End device pada jaringan merupakan perangkat yang cukup populer dalam dunia jaringan. Perangkat ini memberi bentuk antarmuka bagi pengguna dengan jaringan komunikasi dasar. Contohnya di sini yaitu PC dari masing-masing user. Jadi PC ini merupakan end device dari jaringan ini. Selanjutnya di sini terdapat dua komponen lagi yaitu garis. Yang pertama ada garis putus-putus dan garis yang lurus ini. Kedua garis ini melambangkan kabel. Kalau yang garis putus-putus itu artinya dia menghubungkan dua perangkat yang sama. Kalau yang tidak putus-putus atau lurus ini dia menghubungkan perangkat yang jenisnya berbeda. Baiklah. Dari sini kita analisis cara kerjanya. Pada topologi gedung C ini terdapat switch yang diletakkan pada lantai 4. Ini lantai 4. Untuk dapat terkoneksi dengan switch lainnya yang terdapat di setiap ruangan pada
lantai tersebut. Jadi di sini switch ada switch yang terhubung ke beberapa switch lainnya yang berada di ruangan pada lantai 4 ini. Kemudian terdapat sebuah distribusi switch di lantai dasar gedung C. Sini terdapat distribusi switch pada lantai dasar. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama dari router, paket data akan dikirim dari jaringan komputer ke perangkat lain melalui proses routing. Setelah itu, paket data akan masuk ke multi-layer switch yang kemudian akan didistribusikan ke masing-masing switch pada masing-masing lantai untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Proses switch ini memungkinkan pengguna untuk bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Setelah masuk ke dalam switch di masing-masing lantai dan ruangan, kemudian yang terakhir adalah paket data akan sampai kepada end device masing-masing user. Di sini end device-nya berupa PC. Baiklah, selanjutnya ada topologi jaringan Gedung A Universitas Esa Unggul. Sini sama seperti gedung C tadi, namun di sini terdapat cloud sebagai metode penyampaian berbagai layanan melalui internet yang menggunakan sumber daya seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Nah, pada topologi gedung A ini, pendistribusian switch dibagi menjadi setiap lantai seperti topologi gedung C yang telah dijelaskan. Switch core ini disusun di lantai 1 gedung A. Hal ini agar administrator jaringan dapat dimudahkan ketika ingin melakukan konfigurasi langsung terhadap switch core. Pendistribusian switch ini dilakukan secara merata, yaitu pada lantai 1, sini. Di lantai 1 terdapat router, kemudian ada switch core, kemudian ada distribution switch, dan 3 switch access. Pada lantai 2 terdapat distribution switch dan 2 switch access. Kemudian di lantai 3 terdapat distribution switch dan 1 switch access. Kemudian lantai 4 hingga lantai 8 terdapat masing-masing 1 switch distribution yang terkoneksi langsung dengan komputer-komputer di setiap ruangan ajar mengajar. Cara kerjanya sama seperti gedung C tadi. Di sini terdapat cloud yang merupakan metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang digunakan adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Lalu paket data ini akan didistribusikan ke router. Dari router, paket data akan dikirim ke multi-layer switch melalui proses routing. Setelah itu, setelah dari multi-layer switch ini, paket data kemudian akan didistribusikan ke switch di masing-masing lantai pada gedung A ini dengan tujuan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Jadi dari multi-layer switch ini, dia akan mendistribusikan paket data dari lantai 1 ke lantai 8 gedung A. Kemudian dari switch di masing-masing lantai ini akan didistribusikan lagi ke switch access di masing-masing ruangan pada gedung A Universitas Esa Unggul. Yang terakhir, paket data akan sampai kepada end device user, dan di sini end device-nya merupakan PC dari masing-masing user. Selanjutnya, ada topologi gabungan dari gedung A dan gedung C. Pada topologi gabungan ini, posisi router dipisahkan. Jadi, masing-masing gedung memiliki router tersendiri, serta terdapat cloud pada masing-masing gedung. Untuk membuat gedung C dan gedung A ini terhubung, terdapat koneksi yang dihubungkan antar switch core
dari kedua gedung, sehingga dapat memudahkan administrator jaringan ketika ingin melakukan konfigurasi switch pada gedung yang lainnya dari gedung yang berbeda. Jadi ini merupakan contoh topologi tree, di mana terdapat dua topologi dari dua gedung yang berbeda, dan dihubungkan menggunakan koneksi antar switch core dengan tujuan memudahkan administrator untuk melakukan konfigurasi terhadap switch dari gedung yang berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.